Oke, buat di video kali ini aku bakal ngasih tutorial ke teman-teman semua bagaimana cara mengoperasionalkan mesin pengemas dari Abdijaya Teknik Purwokerto. Nah, ini ada posisi mesin sudah menyala semua dari panel coding sampai panel mesin ya. Jadi sebenarnya untuk hal yang paling pertama diperhatikan itu adalah arus listrik dari bisa lewat pilot lamp yang ada angkanya atau dari voltmeter yang udah tersedia di panel mesin. Nah, usahakan untuk arus yang masuk ke mesin itu di atas 220 volt ya. Nah, selanjutnya itu kita perlu perhatikan ada vertical seal sama horizontal seal. Vertical seal ini berarti pemanas sealer atas, sedangkan horizontal seal berarti pemanas sealer bawah. Tunggu sebelum memulai produksi itu tunggu dulu suhunya itu sesuai yang kita minta. Ada yang warna hijau ini adalah permintaan kita. Jadi apabila terjadi nanti semisal ada suhu yang kurang panas karena pengaruh udara ruangan ataupun sekitarnya, nanti kita itu bisa setting di sini. Yang hijau ini kita tambah ataupun kita kurangi seperti itu. Nah, pastikan sebelum memulai produksi untuk angka yang merah ini itu sudah sesuai permintaan yang kita requestkan di bawahnya atau di huruf yang warna hijau seperti itu. Untuk selanjutnya ada opsional counter. Counter ini dibutuhkan ketika kita itu mau memproduksi kemasan renseng. Jadi di sini ada permintaan, kita bisa setting 5 piece, 10 piece, 4 piece ataupun berapapun yang kita minta ya. Jadi nanti bergandeng berapa. Kalau misal di situ 5 berarti setiap 5 piece nanti dia motong sendiri. Nah, ini untuk tombolnya. Nah, dia nyala seperti ini. Kemudian ada fuse juga. Ini bukan tombol tapi ini sikring ya guys ya. Ini rumah sikring. Jadi fungsinya hanya sebagai rumah sikring saja. Jadi nggak ada tombol ke fungsional mesin yang lainnya ataupun penggerak mesin. Lanjut ke film direct. Buat film direct sendiri ini adalah roll tarikan film. Apabila tombolnya itu ke tengah, ini kan ada tulisan on, dan tengah itu off. Apabila tombolnya ke tengah, ini mati ini ya. Jadi film direct itu untuk roll plastik. Apabila tombolnya ke tengah, dia off ataupun mati. Terus apabila ditarik ke bawah seperti ini, dia akan menarik plastik. Nah, seperti ini. Plastik otomatis tertarik ke bawah ya. Terus kalau misal terjadi kasusnya plastiknya terlalu panjang sampai ke bawah kayak gini, berlebihan seperti ini, nanti kalian bisa arahkan tombolnya ke tengah, ke atas seperti ini, dikeatasin seperti ini. Terus nanti kalian pelan-pelan naikin tuasnya, nah sampai dikira cukup seperti ini. Gampang untuk film directnya. Dan biasanya untuk awal-awal kita itu sering lupa kalau film direct ini masih di tengah seperti ini, posisi off. Cuman kita udah menjalankan produksi, kita udah mulai produksi, akhirnya putuslah di sini. Seperti itu. Jadi jangan sampai lupa untuk turunkan tuasnya ke bawah. Setelah itu ada tombol heater. Untuk kontrol panel kita, tombol heater ini itu fungsinya untuk mengontrol panas ini. Kalau misal mau dimatiin, tinggal dipencet saja off ini. Nah, dia mati. Tapi hanya tombol heaternya saja. Jadi pemanasnya saja yang mati. Lalu kita nyalain lagi. Terus ada vibrator produk. Itu untuk tombol getar produk belakang. Pada bagian belakang mesin kami itu tersedia getar produk seperti ini. Fungsinya apa? Itu untuk menjatuhkan produk dari hopper ataupun corong yang gede, itu namanya hopper. Jadi ketika
produk itu turun, itu tidak bisa langsung turun. Jadi di sini ada sensor lagi. Selain sensor plastik, ini ada sensor produk. Dia membaca apabila di sini kosong, tidak ada produknya. Nah, dia otomatis membaca, masuk ke perangkat mesin, terus menggetarkan ini. Tapi kalau saklar tadi yang vibrator produk tidak dinyalain, getar belakang nggak mau nyala. Terus ada funnel vibrator. Funnel vibrator adalah corong depan. Fungsi dari funnel vibrator ini itu untuk menjatuhkan remah-remah ataupun runtuk makanan ya, remukan-remukan makanan yang nempel ataupun tersisa di sini. Jadi kadang selain produk seperti makanan ringan, ada produk-produk juga yang gampang gampang tertinggal di sini. Jadi setiap kali seal ini tertutup, nanti dia itu getar seperti itu. Saya kira cukup untuk pengenalan di bagian tombol-tombol, fungsi panel dan lain sebagainya. Kita lanjut ke tombol coding. Di tombol coding kita bisa lihat ada yang bertuliskan cek sama temperatur. Yang pertama, tuas temperatur ini untuk mengatur suhu kepanasan dari kode expired. Nah, apabila di 150 itu terlalu panas, kita bisa putar ke kiri, kita turunin. Terus ada tombol merah yang kecil tulisannya cek. Tulisan cek itu nanti kita fungsinya itu untuk ngetes tinta coding ini, apakah dia normal, jalannya lancar atau enggak apabila terjadi troubleshooting dan lain sebagainya. Terus ada tombol merah ya, ada tombol merah yang tulisannya mains sama print. Itu ketika mau operasional, usahakan kedua-duanya itu harus menyala ataupun sudah on. Karena kalau mains doang itu ini belum bisa nyala ya. Jadi harus on dua-duanya. Oke, seperti itu guys untuk pengenalan tentang mesin pengemas Abdi Jaya Teknik Purwokerto untuk bagaimana cara mengoperasionalkannya. Terima kasih.